Pada video sebelumnya, Soma Channel sudah membuat video tentang asal-usul kesenian jaranan. Kali ini, admin akan membahas tentang asal-usul atau sejarah kuda lumping. Kuda lumping adalah salah satu kesenian tradisional Jawa yang menggambarkan sekelompok prajurit penunggang kuda. Kuda yang digunakan dalam tarian ini bukanlah kuda sungguhan, tetapi kuda yang terbuat dari bambu yang dianyam dan dibentuk dan dihias seperti sebuah kuda. Tarian ini sangat populer di masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah dan sekitarnya. Selain kuda lumping, masyarakat ini juga menyebutnya dengan jaran kepang, karena bentuk dari kuda yang dihiasi dengan rambut tiruan tersebut dari tali plastik dan dihias dengan cara dikepang. Selain menyuguhkan gerak tarian ini juga terdapat unsur magis, karena setiap pertunjukannya ada beberapa penari yang kesurupan dan beberapa ritual yang dilakukan dalam tarian ini. Selain itu, ada beberapa atraksi yang sangat berbahaya yang ditontonkan, seperti penarinya memakan beling, menyayat diri, berjalan di atas pecahan kaca, dan beberapa atraksi yang sangat berbahaya dan sangat ekstrim. Tarian ini merupakan pengembangan dari kesenian jadilan, walaupun masih terdapat beberapa unsur seperti kesurupan dan atraksi berbahaya. Namun, yang perlu sobat ketahui bahwa kuda lumping ini lebih mengutamakan gerakan tari yang menggambarkan jiwa seorang pahlawan, para prajurit yang berkuda dalam peperangan. Dengan adanya kesenian kuda lumping yang sangat menghibur ini di tengah-tengah masyarakat, banyak timbul pertanyaan, bagaimana atau asal-usulnya, dari mana hingga ada sebuah kesenian kuda lumping. Dan tidak mungkin tiba-tiba muncul kesenian kuda lumping yang seperti ini. Untuk itu, admin akan mencari dan menggali asal-usul kesenian kuda lumping, dan hasilnya banyak sekali versi asal-usul kesenian kuda lumping. Tetapi admin akan menceritakan asal-usul kesenian kuda lumping ini dari satu versi saja, supaya sobat semua tidak bingung dalam memahaminya. Sebelum kita ke cerita, kita ke intro dulu. Diceritakan bahwa asal-usul kuda lumping diawali pada zaman dahulu. Dari tanah Jawa hidup seorang raja yang sakti mandraguna. Raja ini sangat suka mendengar kisah kepahlawanan dari pahlawan India, yaitu Mahabharata. Raja tersebut sangat kagum akan kisah perang Bhatarayuddha di Kurukshetra yang diturunkan oleh para Brahmana dan kesatria istana, dan sang raja sangat yakin bahwa perang Bhatarayuddha juga akan terulang di tanah Jawa ini. Dalam cerita tersebut ada pasukan yang berkuda dengan gagahnya, sehingga beliau sangat tertarik dengan tentara berkuda, dan Arjuna dengan kereta kudanya yang gambarnya diperlihatkan oleh buyutnya dari tanah Alengka. Karena raja ini sesungguhnya adalah keturunan pelarian Hindu Tamil dari tanah Sri Lanka, negeri yang kini murtad memeluk agama Buddha lantaran negerinya sering dicemooh sebagai negeri Rahwana terkutuk. Eyang buyut raja tersebut kemudian melarikan diri ke tanah Jawa Dwipa dan mendirikan kerajaan serta memakai gelar Arya, yang notabene adalah nama sebuah etnis yang terkemuka di India. Akan tetapi
Perkataannya sebagai suku Arya bertolak belakang dengan warna kulit suku Arya. Beliau mengajarkan kasta tanpa warna sampai kepada cucu yang kini memegang kekuasaan dan terus memimpikan pasukan berkuda. Dengan keinginan sang raja untuk memiliki pasukan kuda tersebut seperti yang diceritakan oleh Eyang Buditnya tadi, sang raja pun lalu membuat sayembara, yang mana sayembara ini ditujukan kepada siapa saja yang tahu banyak tentang apa dan bagaimana pasukan berkuda yang sebenarnya, maka akan dianugerahi kekayaan yang sangat banyak. Hal tersebut lantas didengar oleh pedagang Persia, yang kemudian pedagang Persia tersebut menghadap Baginda sambil membawa gambar-gambar pasukan berkuda Persia yang kelihatan gagah perkasa. Wahai Tuhanku, Raja Jawa yang mulia, sebaiknya Baginda ikut hamba ke negeri hamba dan melihat sendiri agar tidak penasaran di hati dan mengetahui bahwa semua bukan sekedar gambar khayal saja sang pelukis, kata pedagang Persia tadi. Mendengar cerita dari pedagang Persia itu, akhirnya rasa penasaran sang raja bertambah dan tidak sabar untuk segera memiliki pasukan berkuda seperti apa yang sudah diceritakan oleh pedagang Persia tersebut. Sampai pada saatnya raja disertai hulu balang dan pengawalnya serta menteri-menterinya berangkat dan naik ke perahu saudagar Persia tadi. Dikarenakan Raja Jawa tidak memiliki perahu dan buta akan ilmu pelayaran, maka sang raja pun mengikuti semua arahan dari pedagang Persia tersebut. Sesampainya di Persia, beliau kagum akan bangunan arsitektur Persia yang sangat indah dan yang sangat megah. Beliau juga terpana dengan gagahnya tentara berkuda yang memiliki tubuh yang kekar, kuda-kuda yang besar, barisan kuda yang teratur, dan juga derap suara langkah kuda yang bergemuruh. Kenyataan yang dilihatnya secara langsung lebih menambah kekaguman dibandingkan dengan gambar yang dibawa saudagar kepadanya. Raja lalu memuji dan memimpikan bahwa jikalau dia dapat memiliki tentara yang berkuda seperti itu, tentu saja dia akan menjadi raja yang kuat di tanah Jawa, dan raja-raja di sekitarnya akan bertekuk lutut. Setelah puas melihat-lihat, raja pun meminta diantar pulang dan ingin membawa serta kuda-kuda, bahkan bisa menyewa tentaranya sekaligus. Lalu pedagang Persia berkata, "Bagaimana Baginda mau membawa kuda? Bukankah Baginda dan hulu balang serta menteri dan para pengawal sudah memenuhi seluruh ruangan perahu hamba?" tanya sang saudagar. "Bahkan istri hamba pun masih hamba tinggal di Pulau Seribu demi Paduka, karena kapal sudah terlalu penuh muatannya." Maka diaturlah strategi baru. Kuda akan dibawakan oleh perahu lain, tetapi tentara Persia tetap tidak mau bekerja di tanah Jawa. Alasannya mereka tidak suka makanan orang Jawa. Dan akhirnya berangkatlah pulang dari Persia menuju ke tanah Jawa. Tetapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Di tengah samudera datanglah badai yang sangat dahsyat. Baginda Raja Pucat Pasi serta pasukan yang tak berdaya. Perahu pengangkut kuda pun tenggelam. Dan keajaiban pun datang. Hanya karena keberuntungan sang raja selamat dari segala musibah. Lalu beliau pulang tanpa membawa pasukan berkuda tadi karena pasukannya sudah tenggelam di tengah lautan. Beliau kemudian membuat syukuran setelah sampai di istana
bersyukur pada Dewata yang telah melindunginya dan menyelesaikan keinginannya tentang pasukan berkuda yang belum tercapai. Di tengah penyesalan sang raja ini, kemudian sang raja memohon petunjuk Dewata dan bertapa di gua. Suatu saat, Dewata mengabulkan keinginannya tersebut dengan syarat beliau harus membuat kuda dari bahan gedek bambu dan icik agar dapat ditunggangi laskar yang akan menjadi kuda. Sebelum jalan, kuda-kuda tersebut diberikan mantra-mantra terlebih dahulu agar mau makan rumput dan beling. Sang raja gembira, keinginannya terwujud. Dari sanalah kemudian nama kuda lumping berasal. Sang raja pun turut menari kesenangan karena semua impiannya terwujud. Nah sobat, mulai sejak itulah kuda gedek atau kuda lumping menjadi hiburan di tengah masyarakat kita. Demikianlah asal-usul kesenian kuda lumping. Semoga menjadi tambahan wawasan kita semua. Oka, lo.